Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar 13,2 triliun rupiah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain Presiden Prabowo, penyerahan uang ini juga dihadiri sejumlah pejabat seperti Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menhan Syafri Samsudin, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas langkah tegas kejaksaan dan jajaran penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi dan penyelewengan sumber daya negara. Menurut Presiden, uang yang berhasil diselamatkan ini dapat digunakan untuk pembangunan 8.000 sekolah atau membangun 600 kampung nelayan modern di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tak main-main menunjukkan komitmennya memberantas korupsi di Republik ini. Sejak dirinya memimpin, Kejaksaan Agung dan KPK sedikitnya telah mengungkap 43 kasus korupsi. Dari puluhan kasus tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil ditekan lebih dari 300 triliun rupiah. Padahal dengan uang sebesar itu, negara bisa melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Mayoritas rakyat Indonesia semestinya bisa sejahtera andai pemerintah yang bersih dan adil terwujud. Presiden Prabowo Subianto pun bertekad mewujudkannya, yakni dengan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Terlebih, tingkat korupsi di Indonesia begitu memprihatinkan. Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Pemerintah Indonesia, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Dalam perkara ini, barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan tadi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Ya, banyak yang kemudian mengapresiasi begitu ya, bagaimana kemudian kiprah 1 tahun pemerintah Prabowo Gibran dalam pemberantasan korupsi ini salah satu penegakan hukum juga di tanah air, karena nilainya juga fantastis. Kemarin kita lihat 13,2 triliun rupiah. Total kalau bisa dihitung gitu ya, informasi ada 80 koruptor dari 43 kasus yang mampu diberantas dalam 1 tahun ini. Nah, jumlah uang yang fantastis ini tadi dikatakan bisa merenovasi 8.000 sekolah se-Indonesia. Wow. Bayangin sebanyak itu, kalau kita beli seblak bisa dapat berapa banyak itu ya. Itu bisa mengasih makan seluruh Indonesia atau gimana ya, karena
angka yang begitu luar biasa, terlebih lagi kita juga masih melihat banyak juga kemudian dana yang harus dibutuhkan untuk bisa kemudian menjalankan berbagai program prioritas sebagai salah satu upaya untuk memakmurkan rakyat gitu ya. Kita coba bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kita juga ingin dengar nih ya, auman dari seorang Sorsiagian, pegiat anti korupsi kita. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mbak Maria. Dan Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Pujiono Suwadi yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom bersama kami pagi hari ini. Prof. Puji, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Maria, Mas Reza, Pak Saur, Mas. Iya. Prof. Puji, saya ingin langsung ke Anda, Prof. Melihat bagaimana kemudian kiprah 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dengan jumlah kasus korupsi yang dibuka luar biasa. Bahkan ada nama-nama yang mungkin sebelumnya banyak pihak yang mengasumsikan bahwa nama-nama ini tidak akan mungkin bisa kemudian ditersangkakan. Tapi nyatanya saat ini terbukti dengan kemarin nilai nominal yang juga diserahkan kepada Menteri Keuangan cukup besar kan kepada negara. Prof. Puji. Ya, menurut catatan saya ada 2 hal ya. Yang pertama adalah keberanian dan yang kedua adalah soal paradigma baru dalam pemberantasan korupsi. Nah, yang soal keberanian ini adalah Pak Prabowo tidak main-main untuk kemudian meminta pada jajarannya untuk mengusut beberapa kasus. Salah satunya adalah Riza Khalid yang dari 2 periode sebelumnya itu tidak hampir untouchable kan, hampir tidak tersentuh. Nah, yang pada pemerintahan Pak Prabowo itu dengan kemauan politik yang sangat kuat, akhirnya bisa ditetapkan tersangka. Walaupun catatannya memang sampai hari ini yang bersangkutan belum bisa dihadirkan atau belum bisa dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan di catatan kita. Nah, yang kedua adalah soal paradigma baru. Paradigma baru dalam pemberantasan korupsi yang dalam pemerintahan Pak Prabowo ini menekankan bukan hanya efek deterrent itu bukan hanya sekedar melakukan hukuman badan ya. Hukuman badan itu bagian dari efek deterrent, itu adalah sebuah keniscayaan, itu bagian dari amanah undang-undang kita. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bahwa yang namanya pemberantasan korupsi, pidana korupsi ini adalah kejahatan keuangan. Maka lebih penting juga efek deterrent itu bagaimana kemudian melakukan pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Dan pada hari kemarin itu dari total 17 triliun bisa dikembalikan 13,255 triliun. Ini adalah satu langkah paradigma baru dalam pemberantasan korupsi, bahwa penting untuk kemudian menunjukkan atau memberikan juga sarana memberikan efek deterrent itu berupa kemudian pemiskinan melalui proses conviction base ya. Ini conviction base, meskipun kita baru kemudian conviction base dalam perampasan aset, tapi ini perlu dilakukan paradigma baru. 2 catatan itu menurut saya. Nah, meskipun juga kemudian ada catatan yang menarik yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato di Kejaksaan Agung itu, satu sisi memuji Kejaksaan Agung yang berani tegas dalam pemberantasan korupsi khususnya. Di satu sisi juga ada koreksi yang juga disampaikan Pak Prabowo untuk Kejaksaan Agung agar mawas diri karena memang masih ditemukan di beberapa daerah integritas dari jaksa ini yang masih ada masalah, dan catatan itu bagian dari koreksi pimpinan tertinggi yang sangat positif bagi pembenahan Kejaksaan Agung ke depan. Oke, Demikian, saya ke Bang Saur. Ya. Paradigma baru katanya. Iya. Ini seberapa efektif nanti terjadi ke depannya? Apakah tren-tren di awal saja atau ini bisa berlangsung secara lama? Ya, ini menarik memang, misalnya yang disebut hari ini penyerahan uang kerugian negara ini kan menarik kita analisis karena sebelumnya kan bebas di pengadilan negeri yang ada pemberian 80 miliar untuk menyuap hakim, yang kemudian ada beberapa hakim kemudian dipecat dan sudah dihukum, dan juga ada 2 lawyernya sedang berproses hukum. Nah, ini kan kejahatan korporasi, nanti Dr. Heri bisa mendalami, di mana memang jaksa ini kreatif, fokus untuk pengembalian uang negaranya yang tadi kita baca 13 triliun dari 17 triliun. Nah, saya kira kita perlu optimis karena ini 1 tahun,
sekalipun tentu ini kan masih perjalanan panjang. Ya. Namun setidaknya Philip dan Maria dengan apa katakanlah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini menjanjikan. Cuman begini, catatan kita juga yang kritis. Sekarang ini juga jadi agak dipertanyakan juga teman-teman di prestasi yang sangat luar biasa misalnya untuk memberantas korupsi. Tapi juga ada catatan-catatan yang nanti bisa berpotensi menggerus. Misalnya begini, ada putusan Mahkamah Agung soal katakanlah sudah ada inkrah Silvester misalnya. Ya. Ini kalau nggak juga segera dieksekusi, ini juga problematik. Karena jangan-jangan apa yang sekarang ditindak daripada teman-teman Kejaksaan Agung ini, sama yang dibilang tadi Presiden bilang, jaksa juga sering tajam ke atas, tumpul ke bawah. Apakah memang ada juga pihak yang lebih tajam ke atas, kenapa ini tidak ditindak? Nah yang lebih serius lagi Philip dan Maria, kan ada juga korupsi yang mengambil barang bukti yang di Kejari Jakarta Barat. Salah satu jaksanya telah dihukum 9 tahun, ternyata uang itu mengalir kepada kepala Kejari dan sudah disidangkan secara etik dan betul dia bersalah menerima uang korupsi, tapi sampai detik ini tidak dilakukan tindak pidana. Nah, menurut saya catatan-catatan ini kalau tidak segera dituntaskan, apa pertanyaan Philip bisa juga berpotensi Reza, Bang, untuk ini, Bang. di ke depan. Iya, Reza. Namanya Bang Reza, Bang. Iya, Reza ini bisa juga mengurangi, mereduce kepercayaan ke depan. Namun kita pikir kita positif lah setahun ini. Namun kalau ini tidak diperbaiki, saya bilang itu juga bisa menghambat Reza. Ya, betulkah ini kemudian akan menghambat Mas Heri? Apakah Anda melihat ini memang hanya euforia di awal saja begitu ya, asal papa senang begitu ya, beberapa kasus besar kemudian diungkap, tapi kemudian ada itu tadi hanya tajamnya ke atas, betul-betul tegak tidak ini penegakan? Yang pasti ini satu sinyalemen positif ya. Di tengah-tengah kekalahan Liverpool dari Edok MU. Edok MU. Udah lama kita nggak jagoin MU lagi. Tapi begini, bahwa kehadiran Pak Prabowo itu bagi saya adalah satu bentuk komitmen juga ya, perwujudan bahwa Panglima dalam pemberantasan korupsi itu hadir. Karena kalau di lapangan Mbak Maria memang sesungguhnya tidak mudah juga untuk meyakinkan para penyidik. Para penyidik kan juga manusia biasa kan. Berhadapan dengan kekuatan yang besar, invisible hands tadi, yang maka ini dibutuh ada suntikan moral ya dari pimpinan tertinggi tadi pemberantasan korupsi. Persoalannya adalah sebenarnya politik hukum tindak pidana korupsi kita ini akan kemana nantinya. Apakah memang hanya menyasar kepada katakanlah aset recovery-nya, dalam hal ini adalah kita katakan penyitaan dan perampasan aset, atau juga akan memperkuat pada hukuman badannya. Nah, karena ini yang kadang di persimpangan jalan, Mbak Maria dan Mas Reza, bahwa satu sisi kadang orang lebih berpikir bagaimana mengembalikan semaksimal mungkin kerugian negara yang timbul dari suatu tindak pidana korupsi, dengan kemudian misalnya membangun komunikasi yang lebih efektif dengan para tersangka tindak pidana korupsi tadi. Ini akan jadi perdebatan panjang, baik atau tidak bagi skema pemberantasan, agenda pemberantasan korupsi kita ke depan juga. Tapi di sisi yang lain memang ini yang tidak bisa kita hindari, bahwa untuk memaksimalkan potensi kerugian keuangan negara itu agar kembali, memang banyak jalan yang harus ditempuh. Ya, mungkin saat ini itu yang bisa dilakukan, tapi di sisi yang lain memang publik meminta agar tidak hanya aset yang kembali, tapi putusan terhadap pemidanaan juga maksimal. Nah ini kan kalau di konteks itu juga kita akan melihat tentang aset tracking misalnya, aset freezing, sampai kepada perampasan aset untuk bisa dieksekusi tadi. Menurut saya ini juga masih jalan panjang ya, karena dari 17, sekian tadi, 17,2 kalau nggak salah yang dikembalikan kan baru 13 sekian. Masih ada hutang 4T tadi. Nah terhadap hutang 4T itu menurut ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang juga sebenarnya sedikit tidaknya juga sekarang sudah menyesuaikan dengan UNCIC, United Nations Against Corruption tahun 2003, itu kan di pasal 18 dikatakan bahwa hasil kejahatan korupsi itu harus dikembalikan minimal nilainya sama dengan kejahatan korupsi yang sudah diperoleh oleh si pelaku tindak pidana korupsi. Dan bahkan di pasal 4 juga perdebatan yang tadi saya jelaskan di prolog itu adalah
apakah seseorang yang sudah mengembalikan hasil kejahatan korupsi itu dihapus tindak pidana? Nah itu dia, karena jangan sampai kan kemudian ini sebagai bagian dari restoratif justice, kita juga pasti ingat ya Pak Prabowo sempat sampaikan kan ada kalimat memaafkan koruptor. Nah ini yang jadi pertanyaan publik juga, Mas, apakah ini bagian dari hal tersebut? Meskipun kita lihat kan kasusnya di pengadilan juga masih terus berjalan kan? Ya, lebih tepatnya nanti Pak Prabowo bisa jawab itu ya. Tapi dalam konteks ini saya melihatnya bahwa ketentuan pasal 4 ini masih jadi normatifnya kita untuk kita pegang ya. Mungkin akan dipertimbangkan ketika menjadi alasan untuk memperingan hukuman, kita tidak bisa menyalahkan juga. Karena dalam konteks Undang-Undang 48 tahun 2009, kekuasaan kehakiman kan hakim punya independensi di sana. Kita nggak bisa masuk ke ranah itu begitu ya. Tapi memang penghukuman itu sudah dijauhkan dari KUHP kita yang baru. Keadilannya juga macam-macam, ada korektif, ada rehabilitatif. Maka ini yang mungkin menyesuaikan ya dengan semangat pemberantasan korupsinya. Ya menurut saya yang tidak boleh dilakukan adalah hal yang transaksional atau untuk kepentingan 1-2 orang saja. Bahkan instansi pun nggak boleh, karena yang di atas itu adalah kepentingan negara. Karena tujuan dari pengembalian aset kerugian keuangan negara yang dirampok tadi, itu adalah sebenarnya menuju kepada welfare state ya, negara yang mendapat posisi sebagai negara yang kesejahteraannya tinggi. Nah ini yang mungkin akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Uang hasil korupsi tadi Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan, kalau ini dilogikakan untuk membangun sekolah, bisa 8.000 sekian ya Bang Saur ya tadi ya. Itu sangat luar biasa. Maka yang kita tuntut mungkin janjinya itu. Ketika uang ini kembali ke kas negara, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu yang kemudian bisa segera diimplementasikan. Agar masyarakat juga tidak bertanya, ini uangnya kemana? Nanti dikira goib lagi tadi kata Bang Sylvester tadi kan. Jadi goib. Karena kan jarang sekali kita melihat hal semacam ini ya. Kemudian bagaimana perampasan uang negara dengan nilai yang cukup luar biasa, 13,2 triliun. Iya, nanti saya mau ke Prof. Puji untuk menanyakan apa saja sebenarnya tantangannya untuk melakukan hal seperti ini di kasus-kasus lainnya. Tapi usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.